Saya tuh pengen teman-teman punya, waktu yang lebih di kehidupan untuk melakukan hal yang lain, bukan cuma belajar gitar doang dan belajar gitarnya, makanya saya pengen yang lebih efektif supaya ya teman-teman nggak ngabisin waktu buat belajar hal yang salah, ya dan jadinya nggak punya perkembangan. Hai teman-teman Nara, welcome back. Membangun sebuah skill itu buat saya kayak kamu membangun sebuah gedung. Kita nggak mau membangun sebuah gedung dengan tiang pancang yang udah jelek atau tiang pancang yang nggak betul posisinya. Nah, ini sama kayak kita main instrumen. Saya sering bahas di channel ini ya, kenapa orang-orang yang belajar dari tutorial atau otodidak itu sering perkembangannya lambat atau mungkin jadi nyerah atau nggak bisa-bisa. Nah, itu banyak faktornya. Tapi ada beberapa alasan menurut saya di sini adalah kuncinya kenapa kamu berada di situasi tersebut kalau misalkan kamu belajar otodidak. Yang pertama adalah kalau kamu nonton tutorial, itu biasa kan kamu nontonnya random ya. Kamu nggak tahu nih ada satu channel spesifik yang bisa kamu ikutin. Saya pun kalau misalkan belajar sesuatu dari tutorial, pasti random gitu. Saya lihat orang inilah, orang inilah, orang inilah. Baru kalau saya udah nonton beberapa video dari orang-orang ini, ada satu yang saya seret banget, baru saya coba lebih fokus ke satu orang. Tapi kan itu spend waktunya lumayan banyak. Kamu harus nontonin beberapa dulu. Yang kedua, biasanya nonton tutorial sekali. Nah, ini tekniknya belum dimatangin, terus kamu udah nonton tutorial yang lain lagi. Ya ibaratnya itu kayak kamu tadi bikin gedung, tiang pancangnya itu belum kamu tancepin bener-bener, tapi kamu udah pasang lagi yang lain. Jadi goyah gitu, nggak ada struktur yang solid di bawahnya. Padahal sebenarnya untuk kita main sebuah instrumen, untuk kita menjadi lebih ahli lagi, kita perlu dasar yang benar-benar solid. Kenapa? Karena teknik yang nanti kamu mainkan di lagu-lagu yang sulit itu asalnya ya dari teknik yang dasar. Kalau teknik dasar kamu goyah, ketika kamu mainin hal-hal yang sulit, di dalamnya ada teknik yang sulit, itu akan semakin sulit lagi dan kamu merasa itu kok kayak mainnya ngoyo gitu. Mainnya kayaknya kok perlu effort yang luar biasa. Karena again tadi, kamu nggak membangun si teknik dasar tadi itu sampai jadi sesuatu yang otomatis. Jadi kamu harus selalu betulin lagi tekniknya, betulin lagi. Nah itu yang akhirnya membuang waktu dan kamu jadi progresnya lambat. Sekarang kuncinya gimana? Kuncinya yang pertama adalah kamu harus tahu struktur dulu. Pertama kamu tuh harus belajar apa? Again ini saya juga udah sering banget bahas di channel ini karena saya tuh pengen teman-teman punya waktu yang lebih di kehidupan untuk melakukan hal yang lain, bukan cuma belajar gitar doang dan belajar gitarnya, makanya saya pengen yang lebih efektif supaya ya teman-teman gak ngabisin waktu buat belajar hal yang salah ya, dan jadinya nggak punya perkembangan. Again, tahu struktur. Kamu harus tahu dulu, let's say saya mau belajar gitar klasik. Yang pertama apa yang harus saya pelajarin? Oh, saya harus belajar baca not. Oke, belajar baca not, abis itu saya ngapain? Oh, saya belajar posisi di gitar notnya. Ya, jadi tahu step by stepnya. Dan ini yang again sulit kalau misalkan kamu nonton dari tutorial ya, karena kebanyakan tutorial tuh ya random. Yang kedua, kalau kamu udah nemu satu topik, let's say tadi baca notasi, matengin dulu at least kayak 80%. Sampai kamu bisa tambahin informasi yang baru. Jangan kamu baru baca sekali doang, oh gini, oh ya udah saya tahu lah kira-kira, baru ditambahin lagi informasi yang lain. Nah ini salah ya cara belajarnya, kurang efektif. Karena otak kita itu untuk mengingat sesuatu dan menjadikannya itu secara otomatis, itu perlu repetisi yang banyak. Karena dia membangun hubungan di dalam otak ini, neuron-neuronnya, supaya dia bisa membentuk ingatan jangka panjang. Kalau kamu baru sekali baca udah kamu anggap bisa ya, hopefully bisa ya, cuman akan lebih baik kalau kamu ulang dulu beberapa kali baru kamu masukin informasi yang baru. Again, jadi buat saya itu semua adalah penunjang supaya kamu punya dasar yang baik. Jadi kayak tadi kamu bangun gedung, dasar tiang pancangnya itu kuat dulu, jadi baru kamu bangun yang lain, baru kamu tambahin yang lain, temboknya, lantainya, dan lain-lain. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih berstruktur, saya ada latihan 30 hari yang saya siapkan, dan setiap harinya itu benar-benar cuma satu topik aja. Jadi benar-benar fokus, satu hari itu cuma satu topik, dan topiknya itu juga
singkat. Jadi teman-teman bisa mencerna itu dengan lebih baik. Nanti dari 30 hari itu teman-teman dapat banyak topik yang biasanya muncul dalam permainan gitar. Jadi setiap topiknya kalau bisa dikuatin dulu fondasinya, dan nanti teman-teman bisa ulang lagi dan hopefully bisa membantu supaya perkembangan teman-teman juga lebih pesat lagi dalam bermain gitar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek 30 days guitar practice, langsung aja ke deskripsi. Di situ nanti teman-teman bisa lihat juga kurikulumnya apa aja yang saya siapin di situ, apa aja yang bakal kita pelajarin, dan kalau ada pertanyaan langsung aja drop down semuanya di komen. Alright, thanks for watching guys. I'll see you in the next video. Bye bye.